kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ketika kami membacakan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu diuraikan artinya. Berbicaralah dan bersabdalah, sebab kami sadar manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, sapalah kami. Mari Roh Kudus layakkan hamba-Mu, celikkan mata, telinga rohani siapapun yang mendengarkan siaran ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu itu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa bagian dari kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur, saya pertama akan membaca bagian ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bagian yang kedua, masih dari Mazmur 139, ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Dan bagian ini diakhiri dengan ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali ketika anak saya yang pertama itu masih berusia antara 4 atau 5 tahun, kami membawa anak itu untuk beribadah bersama. Kebetulan saya berkhotbah di sebuah GKI di Surabaya dan sekitarnya. Saya ada di mimbar dan anak saya ada di bawah, ditemani oleh istri saya. Bapak Ibu tentu paham bukan hal yang mudah bagi anak usia 4-5 tahun untuk duduk mengikuti ibadah, walaupun ibadah itu dipimpin oleh papahnya atau ayahnya sendiri. Ketika ada di mimbar, berulang kali saya memperhatikan istri saya mencoba menenangkan anak saya itu. Dan dia terus mengarahkan pandangannya ke depan. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa di dalam liturgi GKI ada saat di mana penatua itu muncul dan kemudian saya turun ke bawah. Ya, tepat pada saat itu terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Penatua itu muncul dan saya turun ke bawah. Sebelum penatua itu mengungkapkan satu kalimat ajakan, sebelum kalimat itu keluar, sudah terdengar suara yang keras di ruangan ibadah yang tak terlalu besar itu. Papa hilang, Papa hilang. Dan otomatis semua jemaat tertawa, Bapak Ibu, termasuk juga pasti istri saya dan juga saya. Anak yang dari tadi mengamati, saya ada di depan, dia merasa tenang dan aman. Ketika saya bergeser, dan memang tempat duduk untuk penatua dan pendeta sementara itu tidak terlihat oleh jemaat, terdengarlah teriakan itu, Papa hilang, Papa hilang. Dan jemaat tertawa, penatua yang ingin memulai ajakannya pun berdiam sejenak, lalu dia berkata, bukan hilang, duduk tapi tak terlihat. Dan kembali jemaat tertawa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam perspektif anak yang masih kecil, sesuatu yang tidak ada, itu seringkali dianggap hilang. Apalagi kalau tadi ada terus tidak ada, dianggap hilang. Sesuatu yang tidak kelihatan itu seringkali juga dilihat atau dipandang tidak ada. Ya, demikianlah anak-anak menilai apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak terlihat berarti tidak ada, tadinya ada lalu tidak kelihatan berarti hilang. Nah, berbeda dengan perspektif seorang anak kecil, pemazmur itu mengungkapkan kesaksian imannya tentang Tuhan yang ia yakini. Tuhan yang tidak pernah dilihatnya lewat mata jasmaninya, tetapi Tuhan yang dia lihat dengan mata imannya. Tuhan yang tidak terlihat, tapi dia tidak hilang. Tuhan yang tidak terlihat, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Dan pemazmur di dalam kesaksian imannya dia mengatakan bahwa Tuhan itu yang pertama mengenal hati dan pikirannya. Dengarkan kalimat-kalimat ini Bapak, Ibu, dan saudara. Engkau mengetahui, ayat yang kedua, kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Pikiran pemazmur diketahui oleh Tuhan yang tak terlihat itu. Dan bukan hanya pikiran, tetapi juga tindakan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Pikirannya diketahui, tindakannya diketahui, dan sebelum lidahnya mengungkapkan kata, Tuhan pun sudah tahu. Jadi aspek pertama dari kesaksian iman pemazmur adalah Tuhan yang tak terlihat itu adalah Tuhan yang mengenal hati dan pikirannya. Tuhan yang maha tahu. Di bagian yang kedua pemazmur berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Sebuah ungkapan keyakinan iman bahwa bukan hanya dia maha tahu, tetapi Tuhan itu juga maha hadir. Bukan hanya Tuhan maha tahu segala sesuatu, tetapi Tuhan itu juga maha hadir, baik dalam peristiwa yang menyenangkan kehidupannya, maupun peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupannya. Pemazmur bersaksi, dia itu maha hadir. Jadi bagi pemazmur inilah atribut atau sifat Tuhan yang dia yakini. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Tetapi apa artinya dia maha tahu dan maha hadir kalau tidak ada kaitannya dengan hidup pemazmur? Karena itu dia mengungkapkan kesaksian imannya di ayat yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia yang maha tahu, dia yang maha hadir itu adalah dia yang bekerja di dalam kehidupan pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah sebuah kesaksian iman yang dibentangkan untuk mengingatkan kita kembali. Allah seperti apa yang kita yakini. Dia yang maha tahu,
Dia yang maha hadir, dia yang bekerja di dalam kehidupan umatnya. Dan sadarkah Bapak Ibu, setiap kali karakter Tuhan itu dibentangkan di dalam kitab suci, tiap kali karakter Tuhan itu diajarkan di dalam Alkitab, itu semua diajarkan supaya kita tahu bagaimana bersikap di hadapannya. Bukankah di dalam hidup ini sering terjadi ketika kita diperkenalkan seseorang, lalu orang yang memperkenalkan itu menyebutkan jabatannya. Ini Bapak X, CEO perusahaan ini. Ini Bapak Y, Presiden Direktur perusahaan ini. Semua perkenalan itu tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya orang yang kepadanya nama-nama ini diperkenalkan, tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Bapak CEO, di hadapan Bapak Presiden Komisaris, supaya sifatnya itu proper dan tepat. Dan tiap kali Alkitab berbicara tentang karakter Tuhan, Dia yang maha tahu, Dia yang maha hadir, Dia yang bekerja di dalam hidup umatnya, kita diminta untuk mensikapi itu dengan sikap hidup yang pas, dengan sikap hidup yang tepat, dengan sikap hidup yang seharusnya. Nah, di dalam bahasa Latin Bapak Ibu ada istilah yang menggambarkan sikap hidup yang tepat itu di hadapan Allah yang maha tahu, di hadapan Allah yang maha hadir, di hadapan Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Istilah itu adalah coram Deo, atau seringkali dalam bahasa Indonesia orang mengatakannya coram Deo. Coram Deo atau coram Deo adalah sebuah istilah Latin yang berarti kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Allah. Kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Dia yang maha hadir. Kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Dia yang maha tahu. Coram Deo atau coram Deo itu adalah sebuah peringatan. Hidup kita tidak lepas dari mata Tuhan, sebab sesungguhnya kita hidup di depan wajah Tuhan yang tak terlihat namun ada, yang tak terlihat bukan berarti hilang, yang tak terlihat namun terus mengetahui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Bukankah kalau ini kita hayati, coram Deo atau coram Deo ini akan membuat kita berpikir ulang untuk melakukan banyak hal yang salah dan keliru. Ketika kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bayangkan, saudara-saudara kalau tiap minggu di tengah masa pandemi ini, lalu kita punya sebuah acara yang baru, saudara-saudara. Jadi pada menit-menit menjelang ibadah berlangsung tadi, kita kan tadi menyaksikan informasi kegiatan gereja, beasiswa, dan yang lainnya. Coba kita bayangkan seandainya itu diganti dengan sebuah introduksi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada minggu ini kita akan melihat tayangan tentang apa yang terjadi di keluarga X anggota gereja kita, penatua gereja kita. Jangan khawatir, tim telah merekamnya dengan diam-diam melalui CCTV canggih di rumah mereka. Dan kita lihat bagaimana cuplikan mereka hidup selama seminggu. Bapak Ibu sudah siap? Rasa kepo Bapak Ibu sudah muncul? Nah, kita saksikan rekaman nyata tanpa settingan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak X. Bapak X, Anda terkejut kan? Saya yakin yang akan menonton juga. Dan kemudian ditayangkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga Bapak X. Menurut Bapak Ibu, minggu depan Bapak X muncul tidak di gereja kalau gereja bertemu secara langsung? Menurut Bapak Ibu, akankah Bapak X bersyukur dan berkata, sungguh keluarga kami layak dijadikan contoh keluarga idaman GKI Ngagel, Pak. Karena kami begitu saleh, CCTV itu buktinya.
Atau Bapak X akan berpikir untuk menulis surat ke majelis, siapa sih yang buat acara kayak begini, aib orang kok diumbar. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, setelah ditayangkan, kemudian ada pengumuman lagi yang berkata, itu yang keluarga Bapak X lakukan. Dan kami ingin memberitahu Bapak Ibu, CCTV kami begitu canggihnya, sehingga kita akan memunculkan apa yang dipikirkan Bapak X di malam hari. Apa yang dipikirkan Ibu X, apa yang dipikirkan anak-anak mereka. Bapak Ibu siap menontonnya? Bapak X? Saya rasa Bapak X waktu itu sudah langsung kena serangan jantung. Gila kalau pikiran saya ditayangkan di layar sejeris ini, sekelihatan ini, orang tahu pikiran saya pasti malu luar biasa. Sang Ibu X juga akan berkata, ya ampun, bukan cuma omelanku tetapi pikiranku ditayangkan. Bisa enggak kita atestasi gereja aja Pak WP? Malu. Enggak pantas. Ada banyak hal yang keliru. Ada banyak hal yang salah. Koram D atau koram deo dalam istilah yang sering kali kita dengar adalah sebuah pengingat Bapak Ibu. Sejelas Anda melihat layar televisi Anda, sejelas Anda melihat layar HP Anda, sejelas itu Tuhan melihat kehidupan kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga pikiran kita. Bukan hanya ketika kita beribadah, tetapi juga ketika kita ada di tempat kerja. Bukan hanya di tempat yang terang, tetapi juga ketika kita ada di tempat yang gelap sekalipun. Sejelas Bapak Ibu melihat layar televisi, sejelas Bapak Ibu melihat layar gawe itu, sejelas itu Tuhan melihat kehidupan kita. Karena Dia Maha Tahu, karena Dia Maha Hadir, dan karena Dia telah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rasa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, kita tidak bisa menepuk dada kita lalu berkata, Tuhan kamu pasti bangga dengan caraku menjalani hidup. Tuhan kamu pasti bangga dengan semua pikiran-pikiranku. Tuhan kamu pasti bangga dengan semua history browsingku. Tuhan kamu pasti bangga dengan semua hasil chattinganku. Di hadapan Tuhan, kemahatauannya, kemahahadirannya, termasuk untuk segala hal yang ada di pikiran kita. Ketika kita sadar kita di hadapan Allah, tidak ada sikap yang lebih tepat selain berlutut dan berkata, Tuhan Engkau mengerti kekotoranku, Engkau mengerti semua rahasia yang tidak diketahui oleh orang terdekat sekalipun, Engkau tahu betapa bobroknya aku. Seperti kuburan yang dicat putih, nampak begitu indah. Tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Dan Tuhan Engkau tahu. Saya rasa di hadapan Tuhan, koram deo atau koram deo itu tidak ada sikap yang lain yang kita bisa tunjukkan selain bertelut memohon kasih karunia dan kemurahannya, memohon pengampunannya, menyucikan, memohon agar kita mendengar suaranya sekali lagi, pergilah sekarang dan jangan berbuat dosa lagi. Memohon agar kita dilepaskan dari konsekuensi perbuatan dosa itu, sekaligus memohon agar anugerahnya yang kuat itu memberi kekuatan kita untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Koram deo atau koram deo itu mengingatkan kita sikap yang paling tepat di hadapan kemahatauan Tuhan, di dalam kemahadirannya adalah permohonan akan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Bahwa bagaimanapun kondisi kita, seperti apapun keadaan kita, anugerahnya dinyatakan terus-menerus bagi kita. Pengudusannya dilakukan dan dikerjakan terus-menerus di hadapan kehidupan kita.
Coram Deo adalah sebuah pengingat bahwa kalaupun kita masih hidup dengan segala keberdosaan dan ketidaklayakan kita, ada anugerah yang menopang kehidupan kita. Ada anugerah yang menyucikan diri kita. Dan sekali lagi kita akan merayakan anugerah itu ketika kita terlibat dalam perjamuan kudus nanti. Ketika Anda memegang roti dan anggur itu, biarlah kita mengingat, aku tidak layak, aku tidak pantas, aku bersyukur untuk anugerah yang Kristus lakukan. Di sisi yang lain, saudara-saudara, Coram Deo itu juga adalah sebuah penghiburan di tengah segala pergumulan kita. Jika Dia Maha Tahu, jika Dia Maha Hadir, jika Dia berkarya di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu peristiwa pun yang membuat Dia terkejut dan berkata, saya nggak tahu loh kalau kamu merasa begitu. So sorry for that ya. Saya nggak ngerti loh. Manusia bisa terkejut karena manusia tidak maha tahu, manusia tidak maha hadir. Tetapi Allah yang maha tahu, maha hadir itu tidak pernah terkejut. Dan kepada Allah yang seperti ini, kita naikkan doa dan permohonan kita di tengah kesulitan, bukan? Beberapa hari yang lalu, telepon via WA berdering berulang kali. Bukan di jam yang biasa orang ingin bicara atau memohonkan konsultasi, tetapi menjelang pergantian hari. Saya keluar kamar untuk menerima panggilan itu, dan dia langsung berkata, ini pendeta WP, betul. Lalu dia berkata, saya tidak ingin banyak basa-basi, saya hanya ingin berkata kepada Bapak, saya hanya ingin mencari seorang pendeta untuk berkata, saya sudah tidak mau lagi berdoa. Tidak ada gunanya berdoa. Keluarga saya terpapar COVID-19, saya berdoa dan situasi tidak segera membaik. Jadi apa yang diomongin oleh semua pendeta itu sensor. Ada sebuah makian yang dia katakan. Lalu setelah dia menumpahkan segala kemarahannya, segala pergumulannya, lalu dia berkata begini, saya kasih Pak WP kesempatan untuk menanggapinya. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, bagaimana Bapak menjawab semua keberatan saya itu? Saya nggak mau berdoa lagi, saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau segala hal yang terlibat rohani, nggak ada manfaatnya. Saya terdiam beberapa saat, lalu saya berkata, jika Bapak pergi ke satu restoran, sebentar, ini ada apa Pak? Tolong dengarkan saya dan nanti jawab setelah saya selesai bicara. Saya sudah mendengarkan Anda dan giliran Anda untuk mendengarkan saya, bukan? Dan Anda memintanya. Oke, cepat Pak. Kalau Anda pergi ke restoran dan mendapati bahwa menu yang Anda pesan tidak seperti harapan Anda akan menghubungi siapa? Ya pelayannya Pak. Kalau Anda menghubungi pelayannya, tapi pelayan itu tidak bisa membuat decision, tidak bisa membuat keputusan, Anda hubungi siapa? Ya penanggung jawabnya. Ya siapa? Ya anggap aja di restoran itu yang paling berkuasa Pak, ada GM-nya. Saya pasti akan ngomong sama GM-nya, saya pasti akan komplain ke GM-nya. Kenapa Bapak tidak komplain ke tukang parkirnya? Gak relevan, gak punya kuasa. Kenapa Bapak tidak komplain pada greetersnya yang menyambut Bapak di depan pintu? Gak relevan, gak punya kuasa untuk mengubah. Saya cuma curhat doang, dia gak bisa apa-apa. Kalau Bapak tidak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang di dalam kasih-Nya kita kenal, di dalam Kristus mengasihi kita,
Lalu Bapak mau berdoa pada siapa? Siapa yang bisa make decision? Siapa yang bisa melakukan sesuatu? Siapa yang bisa do something? Justru karena dia ada, dia berkuasa, dia maha tahu, maka kita berdoa, bukan? Buat apa berdoa kepada sosok yang tidak berkuasa, tidak maha tahu, dan tidak bisa do something? Sekian jawaban saya. Ada pertanyaan Bapak? Ada keheningan yang lama. Lalu dia berkata, tidak ada. Terima kasih, selamat malam. Atau tepatnya selamat dini hari. Dan telepon itu dimatikan. Buat apa berdoa kepada pribadi yang tidak maha tahu? Buat apa berdoa kepada pribadi yang tidak maha kuasa? Buat apa berdoa pada pribadi yang tidak care dan tidak do something bagi kita? Koramde atau koramdeo adalah sebuah pengingat bahwa kita berdoa kepada Dia yang maha tahu, Dia yang maha hadir, Dia yang mengasihi kita, Dia yang Yesus berkata, tidak satu pun burung yang jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Satu burung jatuh ada di dalam kedaulatannya. Dan hidupmu lebih berharga daripada burung-burung itu, bukan? Kepada Dia yang Yesus berkata, lihatlah bunga di taman itu, yang sebentar memberi keindahan, lalu lenyap, dibakar orang. Tidakkah hidupmu lebih berharga daripada itu? Tak selalu kita mendapatkan apa yang kita doakan. Alkitab berkata, Bapa di surga itu tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Itu jelas. Tetapi kadang sebagai anaknya, yang kita minta itu ular. Karena kita terbatas pengetahuan kita. Karena kita tidak maha tahu. Karena kita tidak maha hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Tidak ada Bapa di surga yang memberikan kalajengking kepada yang meminta telur. Kita tahu itu. Tetapi seringkali yang kita minta kalajengking. Yang di dalam keterbatasan perspektif kita nggak tahu itu bahaya. Tapi Bapa di surga kita tahu. Koramde atau koramdeo adalah sebuah pengingat. Kita hidup di hadapan Dia yang maha tahu, maha berkuasa, maha berdaulat, mengasihi hidup kita. Dan di dalam kasih-Nya kadangkala Dia tidak memberi apa yang kita minta karena permintaan kita keliru. Kadangkala Dia belum memberi karena itu belum waktunya. Kadangkala Dia punya sesuatu yang lebih baik untuk Dia berikan daripada apa yang kita minta. Tuhan tak terlihat bukan berarti Dia tidak ada. Tak terlihat bukan berarti Dia menghilang di tengah semua pergumulan dunia. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan sudah seharusnya di hadapan Tuhan yang maha tahu, maha hadir dan mengasihi kita. Kita bertelut memohon anugerah-Nya menyucikan kita. Kita juga bertelut memohon agar pemeliharaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Di masa-masa sulit ini menjadi mudah bagi kami untuk merasa kecewa ketika doa tak terjawab. Seolah-olah kami punya kuasa yang mengharuskan Tuhan menjawab doa kami. Kami begitu banyak meminta,
tetapi kami nggak pernah sadar bahwa sebenarnya kami nggak pernah layak untuk meminta. Karena di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, segala dosa, kerusakan, kebobrokan kami terlihat. Oleh karena itu di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kiranya anugerah-Mu menyucikan kami sekali lagi, menguduskan sekali lagi. Dan di hadapan yang Tuhan yang Maha Tahu, kami berseru, kami meminta, karena kepada siapa lagi kami akan pergi. Tuhan tolonglah kami. Besertalah dengan kami. Dan biarlah anugerah-Mu menopang kami. Amin.